Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. In this chance, I would like to explain to you all about label. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan kepada kalian semua materi tentang label. What is label? Label is an information contained in the other packaging of a product or goods. Jadi yang dinamakan dari sebuah label adalah suatu informasi yang terdapat di bungkus luar dari suatu produk ataupun barang. Sehingga label ini kebanyakan berada di bungkus suatu produk. Baik itu produk makanan, minuman, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, apa tujuan kita memahami suatu label? What is its purpose to understand, to learn about label? It is to give detailed information about a product. Jadi, tujuan dari memahami sebuah label adalah untuk mendapatkan informasi yang rinci berkaitan dengan sebuah produk. Selanjutnya, apa keuntungan-keuntungan memahami label? The benefits of understanding labels are, first, to choose healthy and safe product. Second, to avoid harmful effects. And the third, to get the best result. Jadi keuntungan-keuntungan untuk memahami sebuah label ada 3. Yang pertama adalah untuk memilih makanan ataupun produk yang sehat dan aman. Yang kedua, untuk menghindari efek-efek yang berbahaya, akibat-akibat yang berbahaya. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan hasil atau kegunaan dari produk itu yang terbaik. Jadi ada 3 keuntungan memahami sebuah label. Berikutnya, dalam label ada beberapa informasi yang diberitahukan atau yang diberikan dalam sebuah label tersebut. What are its information? The first, name of the product. Second, content. Third, description. Fourth, ingredient. Fifth, nutrition facts. Sixth, use. Seventh, direction to use and dosage. 8. Direction to store, and the last one is expiration date. Jadi dalam sebuah label ada informasi-informasi yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, name of the product, yaitu nama dari sebuah produk ataupun produk. Yang kedua adalah content ataupun isi. Yang ketiga, description, deskripsi. Yang keempat, ingredients ataupun bahan-bahan yang terkandung dalam suatu produk. Yang kelima, nutrition fact, yaitu kandungan gizi. Keenam, use, kegunaan. Ketujuh, direction to use and dosage, yaitu cara penggunaan atau dosis. Yang kedelapan, direction to store, cara penyimpanan. And the last one, expiration date, ataupun bisa diberikan suatu makna, yaitu tanggal kadaluarsa. Jadi informasi-informasi ini yang bisa kita dapatkan dari sebuah label. My students, let's learn about the example of label. Marilah kita mempelajari ataupun memahami contoh dari sebuah label, baik label makanan ataupun minuman atau yang lainnya. The example of a label is about medicine. It is Pinax. Pinax is
about children's cough syrup. It is 75 milliliters and it is cough mixture of formula 440 and presented by Pinac. Jadi dalam label ini kita bisa mendapatkan suatu informasi yang mana informasinya adalah bahwa the name of the drug is Pinac and the drug is for children's cough syrup. Jadi obat ini ditujukan untuk sirup obat batuk khusus anak. And descriptions atau kandungannya yaitu terdiri dari kandungan obat batuk formula 440. Contain isinya adalah 75 mili. Use kegunaannya di situ dalam label itu tidak ada atau tidak diberikan. And direction to use, ya, cara penggunaannya adalah yaitu biasanya obat itu dengan mengikuti resep dokter. Direction to store, yaitu cara penyimpanan. Cara penyimpanan di situ juga tidak dicantumkan dan begitu juga expiration date juga tidak dicantumkan. Ini adalah hanya sebatas contoh dari sebuah label yang label ini belum begitu lengkap informasi-informasi yang diberikan. Berikutnya yaitu we want to learn about the example of label. It is about label of food, yaitu tentang kita belajar memahami yaitu label tentang label makanan ataupun minuman. And the name of label of the name of the product is Kraton Tea, yaitu suatu teh yang mereknya adalah Kraton. For Kraton Tea for the perfect cup of tea. Jadi Kraton Tea ini adalah atau teh Kraton ini yaitu terdapat kandungan yaitu kandungan teh yang sempurna. Ya. Di situ juga ada informasi yang kita dapatkan bahwa di dalam Kraton Tea yaitu use 1 bag per cup. Jadi di sini ada aturan penggunaan. Jadi Kraton Tea itu gunakan satu kantong yaitu untuk satu cangkir. Dan beberapa informasi yang lain yang kita dapatkan dalam label tersebut seperti beratnya, begitu juga cara menggunakan Kraton Tea yaitu pour fresh bubbling water over the bag. Jadi kita caranya adalah tuangkan air yang mendidih ke dalam gelas yang sudah kita beri satu kantong teh. Setelah itu kita disuruh, di situ ada keterangannya dalam cara penggunaan, yaitu apa? Kita disuruh menunggu 3-5 menit dan setelah itu remove the bag, yaitu kita bisa mengambil kantong tehnya itu and the tea is ready to serve, yaitu teh satu cangkir teh siap untuk disajikan. Itu contoh dari label sebuah minuman. Kesimpulannya pada pertemuan kali ini adalah dalam kehidupan kita selalu penting untuk mengenal suatu label dari produk. Karena apa? Dengan memahami label, kita akan sehat, terhindar dari bahaya yang tidak kita inginkan, dan mendapatkan hasil dari produk itu secara baik. Terima kasih.
Thank you for your attention. Semoga keterangan yang telah kami jelaskan dapat memberikan pemahaman pada kalian berkaitan dengan label. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.